Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 tentang mengenal bagian-bagian pada tumbuhan. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang tanaman padi. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Akar berfungsi sebagai penyerap air dan mineral serta digunakan untuk penyimpanan cadangan makanan. Akar terbagi menjadi 3 bagian: akar tunggang, akar serabut, akar khusus. Akar khusus dibagi lagi menjadi 4 bagian. Pertama, akar gantung, kedua akar pelekat, ketiga akar tunjang, dan yang terakhir akar napas. Akar tunggang. Akar tunggang yaitu akar yang mempunyai akar pohon yang bercabang-cabang menjadi bagian yang lebih kecil. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping 2 atau dikotil seperti mangga, jeruk, durian, rambutan, dan kacang-kacangan. Akar serabut. Akar serabut adalah akar yang berbentuk serabut. Bagian ujung dan pangkal akar berukuran hampir sama besar. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping 1 atau monokotil. Contohnya pada tanaman jagung, padi, tebu, dan pepaya. Akar khusus. Yang pertama, akar gantung. Akar ini tumbuh dari bagian-bagian tumbuhan di atas tanah. Akar tersebut menggantung di udara, misalnya pada pohon beringin. Dua, akar pelekat. Akar pelekat tumbuh di bagian batang, berfungsi untuk menempel pada kayu, tumbuhan lain, atau tembok. Contohnya pada daun sirih. Akar tunjang. Akar tunjang tumbuh dari bagian bawah tanah ke segala arah seakan-akan menunjang batang agar tidak rebah. Misalnya pada pohon bakau dan pandan. Akar napas. Akar napas tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Akar napas merupakan cabang-cabang akar, contohnya pohon kayu api. Bagian bunga yang selanjutnya adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat penegak tumbuhan, tempat menyimpan cadangan makanan, dan alat untuk mengangkut air dan zat mineral
dari akar ke daun. Batang terbagi menjadi 3 bagian: batang basah, batang berkayu, dan yang terakhir batang tumpul. Batang basah adalah batang yang lunak dan besar. Contohnya pada tanaman bayam. Batang berkayu yaitu batang yang mempunyai kambium, contohnya pada pohon jati, mangga, dan pohon jambu. Batang rumput adalah batang yang mempunyai ruas-ruas yang nyata dan berongga. Contohnya pada tanaman padi. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah daun. Daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat pembuat makanan pada tumbuhan hijau dan sebagai alat pernapasan. Daun memiliki zat berwarna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bagian yang selanjutnya adalah bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang akan menjadi buah. Bunga 3 bagian: tangkai bunga, kelopak bunga, dan mahkota bunga. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang menghubungkan bunga dengan batang. Kelopak bunga adalah bagian bunga yang membungkus bunga saat bunga belum mekar. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang merupakan perhiasan bunga yang memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam. Buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Dan bagian tanaman yang terakhir adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji yang berkeping 2 disebut dikotil. Kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini adalah bahwa tumbuhan terdiri atas bagian-bagian diantaranya akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan dari tumbuhan. Anak-anak, berdasarkan penjelasan tadi, tugas kalian coba tuliskan kembali di buku tugas bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya.
Nah, anak-anak, kita cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.